Bu Guru, apakah kamu masih mengingat wajah murid nakal yang dulu sering kamu hukum di lorong sekolah ini? 5 tahun telah berlalu sejak hari itu. Hari di mana aku bersumpah di bawah guyuran hujan yang sama bahwa kemiskinan tidak akan menjadi takdirku selamanya. Hari ini, aku kembali. Bukan sebagai bocah ingusan yang hanya bisa menunduk malu karena uang sekolah yang menunggak, melainkan sebagai pria yang menggenggam separuh ekonomi kota ini di tangannya. Aku berdiri di sini, di gerbang yang sama. Namun kali ini, akulah yang memegang kendali atas segalanya. Ingatan itu masih segar, seolah baru terjadi kemarin sore. Saat itu, senja membakar langit di luar jendela kelas 12 IPA. Kau menatapku dengan mata sendu itu. Mata yang selalu memancarkan kasih sayang tulus, meski dunia mencemoohku sebagai anak pemulung. Kau memberikan bekal makan siangmu padaku. Satu-satunya makanan yang bisa kumasukkan ke perut hari itu. Aku menepis tanganmu, bukan karena benci, tapi karena harga diriku yang terluka. Saat itulah aku berteriak, sebuah janji naif yang mungkin terdengar gila. Tunggu aku sukses, Bu. Aku akan membelimu dari penderitaan ini. Namun, realita yang kulihat saat ini sungguh merobek hatiku. Di mana senyum manis yang dulu selalu menyambutku, wanita yang dulu berdiri tegap mengajar di depan kelas, kini berjalan tertatih di trotoar basah, diterpa kerasnya kehidupan. Pakaian lusuh itu, bahu yang merosot karena beban hidup, dan mata yang kehilangan cahayanya. 5 tahun ini, dunia tidak memperlakukanmu dengan baik, Bu Alia. Kau terlihat seperti bunga yang layu karena diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak tahu cara menghargai keindahan. Lihatlah keparat-keparat itu. Mereka mengerumunimu seperti hiena yang kelaparan. Aku tahu siapa mereka. Anjing-anjing suruhan rentenir yang menjerat almarhum suamimu dalam hutang judi yang tak berujung. Bahkan setelah dia mati, hutang itu diwariskan padamu, mencekik lehermu setiap hari. Hatiku mendidih melihat tangan kotor mereka menyentuh tas belanjamu, membuat isinya berhamburan di aspal yang kotor. Kau memohon, merendahkan dirimu, demi belas kasihan yang tidak akan pernah mereka berikan. Dari balik kaca mobil anti peluru ini, aku merasakan amarah yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dulu, aku hanya bisa mengepalkan tangan di saku celana yang bolong, tak berdaya melawan ketidakadilan. Tapi sekarang, kepalan tanganku ini menggenggam kekuasaan. Aku bukan lagi murid yang butuh perlindunganmu. Akulah perisaimu sekarang. Setiap tetes air mata yang jatuh dari pipimu hari ini akan kubayar dengan kehancuran mereka. Tak akan kubiarkan satu orang pun merendahkan wanitaku lagi. Ingatkah kau saat kepala sekolah ingin mengeluarkanku hanya karena aku tidak mampu membayar uang gedung? Kau satu-satunya yang berdiri. Kau, seorang guru honorer dengan gaji kecil, berani menentang atasan demi murid miskin sepertiku. Kau bahkan menggadaikan cincin peninggalan ibumu untuk melunasi tunggakanku. Anak ini punya masa depan, katamu saat itu. Kata-kata itu menjadi bensin yang membakar semangatku selama 5 tahun terakhir di perantauan yang kejam. Cukup sudah nostalgianya. Waktu untuk mengenang telah habis. Sekarang adalah waktunya bertindak. Aku memberi sinyal pada asistenku. Tidak perlu polisi, tidak perlu hukum yang berbelit-belit. Untuk sampah masyarakat seperti mereka, hanya ada satu bahasa yang mereka mengerti. Dominasi mutlak. Sepatu kulit buatan Italiaku menyentuh aspal, menandakan dimulainya babak baru dalam hidupmu, Bu Guru. Babak di mana kau tidak akan pernah lagi mengenal rasa takut. Langkah kakiku tenang, namun setiap hentakannya mengeluarkan aura kematian bagi mereka yang berani menghalangiku.
Hujan seolah enggan menyentuh setelan jas mahalku, berkat payung yang sigap melindungiku. Para preman itu terdiam. Insting hewan mereka menyadari adanya predator puncak yang mendekat. Mereka melihat kemewahan yang tak terbayangkan, kontras dengan kekumuhan tempat ini. Tatapan mereka beralih dari meremehkan menjadi waspada. Lepaskan tangan kotormu, bisikku. Suaranya rendah namun menggelegar seperti guntur. Cengkramanku pada pergelangan tangannya bukan sekedar peringatan. Itu adalah ancaman remuknya tulang. Preman itu meringis kesakitan. Matanya membelalak tak percaya ada seseorang yang berani menyentuhnya. Di belakangku, aku bisa merasakan gemetar tubuhmu, Bu. Tapi tenanglah, punggung ini sekarang cukup lebar dan kokoh untuk menyembunyikanmu dari seluruh kekejaman dunia. Saat aku menoleh padamu, waktu seakan berhenti. Matamu menelusuri wajahku, mencari jejak bocah ingusan 5 tahun lalu di antara rahang tegas dan tatapan dingin pria dewasa ini. Ren, suaramu tercekat, nyaris tak terdengar di antara deru hujan. Ya, ini aku, Bu, muridmu. Tapi jangan panggil aku anak kecil lagi. Di hadapanmu sekarang, bukan lagi seseorang yang harus kau ajari tentang dunia, tapi seseorang yang akan meletakkan dunia di bawah kakimu. Aku tidak punya waktu untuk berkelahi dengan tikus got. Aku mengeluarkan segepok uang, jumlah yang mungkin lebih besar dari harga diri mereka seumur hidup, dan melemparkannya ke udara. Lihatlah, betapa menyedihkannya mereka. Berebut kertas-kertas itu di atas tanah becek, melupakanmu sepenuhnya. Inilah kekuatan uang yang dulu tidak kumiliki. Dulu aku membenci uang karena tidak memilikinya. Sekarang, aku menggunakannya untuk menampar realita. Sekarang hanya ada kita berdua. Preman-preman itu sudah pergi, terusir oleh keserakahan mereka sendiri. Aku mengambil alih payung, memastikan tidak ada setetes hujan pun yang mengenai bajumu lagi. Tak peduli, jas Armaniku basah kuyup. Jarak usia dan status guru murid yang dulu menjadi tembok tebal di antara kita, kini runtuh tak bersisa. Di mataku, kau bukan lagi sekadar guru. Kau adalah wanita yang telah menunggu terlalu lama untuk diselamatkan. Perlahan, ku angkat tanganku menyentuh pipimu. Dingin, basah, dan kasar. Kulitmu tak sehalus dulu, bukti betapa kerasnya kau bekerja. Bu Guru, ingat janjiku? Tanyaku lirih. Aku bilang aku akan kembali untuk menghapus air matamu, dan aku menepatinya. Tidak akan kubiarkan mata indah ini menangis karena kesedihan lagi. Mulai detik ini, kau hanya boleh menangis karena bahagia. Sentuhanku ini adalah kontrak mati, sumpah setia seorang pria dewasa. Kulepaskan jas hangatku dan menyelimuti tubuhmu yang menggigil. Aroma parfum mahalku kini bercampur dengan aroma hujan di tubuhmu. Ikutlah denganku, kataku, bukan sebagai permintaan, tapi perintah halus yang penuh perlindungan. Semua hutangmu sudah lunas saat aku menjentikan jari tadi. Rumah lamamu yang bocor, pekerjaan yang menyiksamu, tinggalkan semuanya. Aku sudah menyiapkan istana yang layak untuk ratuku. Kau menurut, melangkah bersamaku meninggalkan trotoar kotor itu. Tidak ada lagi ibu guru dan murid miskin. Yang ada hanya Ren dan Alia. Kita berjalan menuju masa depan di mana kau tidak perlu khawatir tentang besok. Skenario hidupmu yang tragis berakhir di sini, sayang. Mulai hari ini, naskah hidupmu ditulis ulang olehku. Sang miliarder yang mencintaimu lebih dari nyawanya sendiri.
Pelajaran selesai. Mari pulang.